Sudan kembali jadi panggung kepentingan asing. Pada 25 Oktober 2025, Kuartet Internasional Amerika Serikat, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab mengumumkan pembentukan komite operasional bersama. Katanya untuk mengkoordinasikan prioritas kemanusiaan dan mendorong gencatan senjata di Sudan. Sekilas tampak mulia, tapi mari kita jujur, berapa kali dunia mendengar janji kemanusiaan tapi berujung pada penjajahan baru? Fakta di lapangan justru berbicara sebaliknya. Wilayah Darfur di Sudan semakin kacau, RSF terus memperkuat diri, bahkan diduga menerima pasukan senjata canggih dan dukungan logistik dari jaringan luar negeri. Militer pemerintah pun seolah dibiarkan kalah perlahan hingga kota-kota strategis jatuh satu persatu. Sementara itu, para penengah internasional ini adalah pihak yang selama ini juga memasuk bantuan militer, politik, dan dana kepada kubu-kubu yang bertikai. Bagaimana bisa mereka mengaku penyelamat, padahal mereka sendiri adalah bagian daripada masalah itu sendiri. Amerika Serikat contohnya punya jejak panjang di Sudan, dari tekanan terhadap pemerintahan al-Bashir hingga rekayasa pemisahan Sudan Selatan. Kini pola itu diulang di Darfur. Bungkusnya adalah stabilisasi dan gencatan kemanusiaan. Tujuan aslinya adalah fragmentasi politik dan kontrol sumber daya. Umat dibuat berperang satu sama lain, sementara kekayaan mereka diatur dari luar. Dan sayangnya, masalahnya juga adalah para elit politik di dalam negeri sibuk mencari kursi, bukan mencari solusi. Dan itu pun karena pengaruh daripada penjajahan barat. Dan disinilah kebohongan besar itu terbongkar. Solusi buatan penjajah nggak akan pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Mereka bukan datang untuk menyatukan umat, untuk memerdekakan, tapi untuk menjaga pengaruh mereka dan membagi wilayah kekuasaan mereka. Bagaimana mungkin tangan yang masih berdarah, berlumuran darah memegang pisau bisa dipercaya untuk menyelamatkan saudaranya? Inisiatif perdamaian yang mereka buat selalu bermuara pada kontrol, bukan kemerdekaan sejati. Langkah ini bukan sekedar manuver politik, tapi percepatan rencana lama Amerika untuk memecah belah Sudan, sebagaimana dulu mereka memaksakan pemisahan Sudan Selatan. Sudan membutuhkan solusi mendasar, bukan tambal sulam kolonial. Maka sebagai seorang muslim khususnya yang mengerti bahwasanya khilafah akan tegak kembali, dukunglah proyek agung umat, yaitu penegakan khilafah Rashidah ala minhajun nubuwah sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Maka teman-teman, sebagai seorang muslim, kita harus percaya bahwasanya khilafah akan tegak kembali seperti halnya Konstantinopel sudah dibisyarahkan. Maka tugas kita adalah mempercayainya dan mendukung ataupun ikut serta dalam prosesnya. Jangan sampai penjajahan di atas dunia ini kita berharap pada mereka yang justru menjajah